Ya, misalnya masih mendiskusikan masalah mampukah tax holiday mendongkrak investasi di Indonesia, dan masih bersama Bapak Ngakan Timur Antara, Bapak Raden Pardede dan juga Bima Yudhistira. Ya, Mas Raden bisa dijawab tadi. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kita nih pengen membuat kawasan ekonomi khusus di mana-mana ya, pengen membangun industri, tapi pada kenyataannya tidak semudah yang kita bayangkan membangun industri di suatu kawasan begitu. Ini bagaimana antara konsep dengan tax holiday tadi, lalu pengalaman di negara lain seperti apa, kayak Vietnam. Kok dulu jauh di bawah kita, sekarang Vietnam sudah jauh di atas kita. Iya, saya termasuk yang mendukung sekali adanya kawasan ekonomi khusus. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu sampai sekarang kita sangat sulit melakukan koordinasi dengan pemerintah-pemerintah daerah. Jadi kebijakan pusat kalau harus melewati birokrasi di daerah, itu akan lebih tambah lama lagi. Contoh-contoh yang kita sudah lihat seperti PTSP itu, ya kan, program satu pintu itu kan nggak jalan di daerah, Pak. Nah, oleh karena itu kawasan ekonomi khusus menurut saya adalah terobosan sebetulnya. Terobosan di mana ada daerah-daerah khusus di mana aturan yang berlaku di situ adalah sepenuhnya aturan yang khusus dari pusat. Seperti kayak Otorita Batam dulu ya? Betul. Sekarang aja ribut Pak Otorita Batam. Sayangnya Otorita Batam adalah contoh yang tidak sukses kan dulu kan, karena campur tangan dari Pemda ikut masuk situ. Dan sampai sekarang Pak belum selesai. Betul itu. Nah, kalau saya lihat contoh di negara-negara lain yang memberikan tax holiday ini, ya, di awalnya yang sangat berhasil adalah sebetulnya di Cina. Kemudian diikuti oleh Vietnam. Mirip-mirip nih. Mirip ya Vietnam dan ya. Tetapi persyaratan awal infrastruktur sudah beres seperti yang dikatakan tadi, bahwa kebijakan satu pintu itu sudah beres semuanya. Jadi kalau kita berinvestasi di daerah kawasan ekonomi khusus di sana, semuanya sudah ready, beres semuanya. Mau lingkungan itu, izin bangunan. Dan uangnya bawa berapa udah tahu itu. Ya Pak ya. Nah, sesudah itu dikasih insentif lagi. Gitu loh. Jadi sama seperti yang dikatakan Mas Bima tadi itu, sudah beres dulu yang lain-lain, maka ada tambahan lagi ini, makin menarik lagi dia. Tapi memang bukan ini yang utama, tapi diberesin dulu semuanya ini. Nah, jadi menurut saya kalau dikatakan kawasan ekonomi khusus, menurut saya menjadi satu terobosan, ya. Dan ekonomi khusus jangan diartikan industri ya, bukan ya, belum tentu ya. Ada belum tentu. Wisata, ada industri gitu ya, tergantung daerahnya kan. Terus ada kawasan ekonomi khusus untuk industri bisa saja. Iya. Jadi tergantung daerahnya, cocoknya untuk apa. Jangan semua dianggap di Indonesia ini harus diindustrialisasi, enggak. Masing-masing punya keunikan begitu tuh kayaknya sendiri untuk tiap-tiap daerah tertentu. Gitu loh. Oke, jadi kalau kita melihat dari yang dulu pernah ada MP3EI, itu kan pernah ya, ada 6 koridor yang diharapkan menjadi kawasan ekonomi khusus, dan beberapa sudah mulai jadi, tetapi ternyata tidak ada yang datang-datang gitu. Nah, itu kan berarti ada problem. Ada problem apa Mas Bima? Kalau kita lihat di Semangke, kemudian juga Jababeka buat juga di daerah mana, di daerah Serang sana lagi juga ternyata belum berjalan dengan baik. Kasus beberapa KK seperti di Semangke misalkan. Banyak pengusaha itu mengeluhkan infrastruktur dasar. Jadi menyambungkan antara KIK Semangke itu dengan pelabuhan. Itu banyak jalan yang masih belum bagus, katakanlah begitu ya. Kan seharusnya dibandingkan Pak Jokowi bangun infrastruktur yang mengantarkan orang, jalan tol Trans Sumatera, lebih baik kan fokusnya untuk membangun infrastruktur pendukung industri. Jadi ada refocusing ke situ. Kemudian yang kedua, problem soal daerah tadi. Jadi walaupun sudah kawasan ekonomi khusus, ya, tetap ada cawe-cawe dari pemerintah daerah yang itu ternyata mendistorsi juga. Betul. Yang ketiga adalah kepastian, memang kepastian hukum. Jadi kadang-kadang kita lihat jangan sampai banyaknya insentif fiskal ini justru menimbulkan resistensi. Resistensi dari para investor yang mau masuk menganggap ini hanya sebagai sinyal ke pasar bahwa kita melakukan reform loh. Tetapi pada kenyataannya tadi ada birokrasi yang masih berbelit, ketidakpastian, sudah ambil misalkan tax allowance,
dia harus daftar lagi tax holiday gitu kan, tidak satu Nah, paket. pengalaman yang kita lihat beberapa waktu belakangan ini adalah kepemilikan asing yang dulu sudah boleh 100%, tiba-tiba sekarang tidak boleh 100%. Nah, ini kan mereka sudah memperhitungkan berapa tingkat pengembalian mereka, tetapi tiba-tiba ada kebijakan seperti ini kan juga ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dari sisi investasi. Ini seperti apa yang seperti ini? Betul. Itu yang membuat juga sekarang ada tren yang cukup menarik ya. Kita sudah paket kebijakan, insentif fiskal berbagai macam untuk menarik mereka datang investor itu, tetapi yang masuk ternyata sekarang nih shiftingnya ke sektor jasa. Jadi investasi realisasinya jadi lebih tumbuh banyak di 13%. jasa ya dibandingkan Betul, manufaktur ya. tapi manufakturnya makin lama makin turun gitu ya. Sekarang lebih banyak ke sektor jasa. Karena artinya melihat bahwa banyaknya kemudian insentif itu tidak sesuai misalkan dengan resiko, profil resiko, kemudian masih ada hambatan-hambatan lainnya. Sektor jasa nggak perlu repot-repot gitu kan, nggak ada macam-macam, nggak dikasih insentif fiskal pun dia akan berbondong-bondong ke sana. Itu menarik ya, karena kemarin juga Menteri Perindustrian habis launching juga 4.0 Pak industrinya. Jadi jangan-jangan nanti yang paling banyak masuk tanpa harus insentif adalah yang itu tadi berbasis teknologi gitu. Nah ini akhirnya tidak menimbulkan era yang kita inginkan pada sektor manufaktur. Apa komentarnya? Saya kira semuanya sudah didesain. Pertama, kalau kita berbicara yang kemarin Industri 4.0 itu justru kita sudah memilah 5 sektor yang kita akan dorong di awal-awal. Tetapi sektor-sektor lainnya bukan berarti kita biarkan, tapi tetap kita bina sesuai dengan karakteristik industrinya. Nah kemudian mengenai tadi KEK, saya juga setuju bahwa KEK itu memang bukan industri dulu, tapi KEK itu ada yang pariwisata, bahkan Pak Presiden juga kan sudah mendeklarasikan akan menciptakan 10 Bali lagi untuk pariwisata. Tapi pariwisata itu juga tidak bisa maju sendiri, dia harus ada infrastruktur pendukung. Kemudian harus ada IKM yang bergerak di sana. Kalau nggak begitu ada cindera mata dari mana mereka dapat gitu. Jadi sejalan. Nah kemudian mengenai pengembangan manufaktur, saya kira manufaktur sekarang masih growth ya, masih sekitar 4,8%. Jadi ini tidak, kalau misalkan kontribusi di PDB mungkin mengalami penurunan karena yang lain naik, ada dinamis. Tetapi industri sendiri tidak shrinking, tapi industri tetap tumbuh. Karena kita dari tahun ke tahun itu ada penyerapan tenaga kerja nambah. Hanya ekspornya yang rendah ya Pak? Ekspor itu perlu kita... Saya perlu garis bawahi juga Pak ini. Kita harus bedakan juga manufaktur dengan industri yang komoditas. Yang bertumbuh sekarang kita ini adalah yang heavy di komoditasnya. Kalau yang manufakturnya itu kita harus akui, ini yang saya sebutkan dengan Dutch disease, penyakit Belanda. Itu pada saat harga komoditis naik, kita akhirnya fokus di komoditis ini, lupa lagi kita manufakturnya. Ini sama seperti peristiwa-peristiwa di tahun 80-an. Kemudian 90-an, 80-an kita sudah benar. Kita di manufaktur, kita genjot di situ. Itu sebabnya di tahun 80-an, 85 ke atas ini, kita bisa bertumbuh. Manufaktur Pak waktu itu. 8% ya, saya kebetulan di perindustrian mengamati itu dengan jelas. Kita bertumbuh 10%. 10%, luar biasa. Industri. Double digit ya. Dialah yang menjadi penarik ya dari ekonomi keseluruhan. Ekspor bertumbuh 15%. Itu tahun. Ini pertanyaan, apakah bisa kita kembali ke kejayaan dulu? Itu menjadi tantangan buat kita. Nah, kalau problemnya kenapa Pak? Problemnya kenapa industri waktu itu sudah bagus, tiba-tiba jatuh itu apa? Ada problem besar sehingga kita harus mulai nol lagi? Satu ada krisis di tahun 98. Tapi kemudian sesudah krisis ini ada keberuntungan. Keberuntungan yang mengakibatkan kerusakan. Itu keberuntungan dari pendapatan dari komoditas. Ingat harga-harga waktu itu harga dari CPO, kemudian harga batubara kan naik sangat signifikan. Jadi orang konsen ke situ ya, tidak lagi ke industri. Itu dia. Nah, perhatian dari kebijakan pun waktu itu lupa. Ikut. Sudahlah, udah enak kok dapat komoditas ini. Nah, sekarang mau balik lagi. Ini kembali lagi, kita butuh waktu berapa nih Pak? Mudah-mudahan kita bertobat lagi ini untuk benar-benar ke arah yang benar, ke jalan yang benar ini. Konsisten ya Pak. Kayak dulu kita pernah ke gas ya, sudah lari ke gas. Begitu harga BBM turun, kita lupa lagi. Itu sudah ingat sekali waktu itu. Kenapa SBPU-nya ada gas. Tapi kalau udah harga BBM murah, lupa lagi gasnya. Sehingga kita nggak pernah berubah dari roadmap yang sudah dibuat oleh Menteri SDM kan Pak sebenarnya. Jadi akhirnya kita ke situ lagi, ke situ lagi. Akhirnya jadi apa? Yo-yo. Betul. Nah kalau ini masalahnya kan kalau kita lihat sekarang krisis energi kita ini, problemnya adalah defisit kita
juga makin lama makin besar, tidak bisa ditutupi oleh ekspor kita kan Pak. Nah artinya ke depan ekonomi kita ini akan makin terpuruk karena nilai tukar kita sangat tergantung pada hot money dong dibandingin dengan fundamental ekonomi. Justru disitulah perlunya ekspor manufaktur ini. Setuju. Gitu loh. Jadi tanpa kita memprioritaskan, menurut saya bukan hanya memprioritaskan manufaktur ekspor ini, maka persoalan rupiah di masa yang akan datang bisa menjadi masalah. Betul. Nah itu yang saya khawatirkan karena menimbulkan inflasi dan kemiskinan yang katanya kita mau kurangi nggak akan berkurang kalau nilai tukar kita semakin melemah kan begitu. Ini pada dasarnya seperti itu. Gimana Mas Bima? Kalau kita lihat apa sebenarnya industri yang bisa kita lihat menjadi prospek ke depan yang bisa menjadi daya dorong ekspor sebenarnya. Nah ini kan bisa dihitung dari RCA dan macam-macam itu seperti apa? Betul. Memang kalau kita lihat dari reveal competitive advantage ya, itu langsung keluar itu di situ CPO. Tapi kan itu kan tadi dibilang bahwa kita akan terjebak pada Dutch disease. Betul. Memang tuh quick win, apalagi ada perang di Suriah gitu ya. Ada ketegangan itu harga minyak kemarin sempat naik begitu dan akan menyeret batu bara dan CPO. Cuma kita memang harus garis bawahi, kita harus masuk yang benar-benar real manufacturing. Itu salah satunya adalah alas kaki misalkan, kemudian otomotif ya. Kemudian ada tekstil juga, ada pakaian jadi. Cuma problemnya dari industri-industri yang champion itu, yang pernah berjaya dulu, problemnya adalah ketergantungan bahan baku impornya juga cukup besar. Jadi nilai tambahnya terlalu kecil gitu ya? Betul. Artinya ada industri-industri yang kita harus dorong manufakturingnya, tapi kita siapkan substitusi impor juga. Sehingga memang kita maju itu jangan kemudian kita manufakturingnya maju, tetapi di sisi yang lain defisit perdagangannya juga meningkat. Karena impor bahan bakunya kandungannya cukup tinggi. Dan nanti akan menekan nilai. Dan sekarang masih 70% ya kandungan impor dari industri beberapa di Indonesia industri, ya. Salah satunya masih farmasi cukup besar. Tinggi sekali. Betul. Oke, kita harus break dulu, nanti kita akan sambung lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Economic Lounge with SA.